Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung RI, Febri Adriansyah bersama rombongan pejabat tinggi pusat tiba di Bangka pada Selasa, 30 September 2025 menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Kehadiran Febri yang didampingi Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Wakil Menteri, serta Satgas Penegakan Hukum atau PKH itu menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai langkah nyata pemerintah dalam pembenahan tata kelola pertimahan nasional. Rombongan mendarat di Bandara Depati Amir sekitar pukul 10 WIB. Dari pantauan Bangka Pos, kedatangan Jampitsus Febri dan jajaran disambut langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Kapolda Babel, Kepala Kejati Babel, jajaran TNI, Lanal Babel, serta seluruh unsur Forkopimda. Dalam sambutan hangat penuh kehormatan, Gubernur Hidayat mengalungkan kain cual khas Bangka Belitung kepada Febri dan para pejabat lainnya sebagai simbol selamat datang dan penghargaan. Setelah prosesi penyambutan, sekitar pukul 10.30 WIB, rombongan bergerak menuju PT Tinindo Internusa untuk melakukan peninjauan langsung. Di lokasi tersebut, Febri bersama jajaran melakukan pengecekan terhadap kondisi perusahaan, sekaligus melihat langsung proses pengelolaan timah. Kehadiran Jampitsus Febri ke Bangka Belitung disebut sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia untuk membenahi tata kelola industri timah nasional yang selama ini dinilai masih syarat dengan praktik menyimpang. Ia menegaskan bahwa kedatangannya merupakan amanah Presiden untuk memperbaiki bisnis pertimahan, agar potensi besar tersebut bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas. Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan langkah konkret dalam menertibkan sektor pertimahan. Setidaknya sudah ada 5 perusahaan yang ditindak karena terindikasi melakukan praktik ilegal. Salah satunya adalah PT Tinindo Internusa, yang kini tengah dalam proses pemulihan. Menurut Febri, perusahaan itu akan dipulihkan dan nantinya pengelolaannya digarap oleh PT Timah agar lebih optimal serta sesuai regulasi. Langkah penegakan hukum ini menurutnya bukan hanya soal sanksi semata, tetapi juga upaya menciptakan tata kelola pertimahan yang transparan, legal, dan berkeadilan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri untuk menghapus praktik-praktik ilegal yang selama ini merugikan negara dan masyarakat. Ia berharap agar ke depan kegiatan-kegiatan ilegal bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan demi kepentingan masyarakat, khususnya di Bangka Belitung. Febri menambahkan tindakan yang dilakukan saat ini bukan hanya sebatas penindakan hukum, tetapi juga menjadi semacam shock terapi atau efek kejut bagi para pelaku usaha pertimahan agar berpikir 2 kali sebelum melakukan pelanggaran hukum. Ia menilai situasi ini menunjukkan betapa pentingnya pembenahan menyeluruh agar pengelolaan timah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Ya, pada hari ini kami Satgas PKH hadir cukup lengkap. Hadir ke sini, ada juga didampingi Forkopimda ya, dari Jakarta, ada juga Dirjen Pajak, Pak Kasum, Pak Wamen, kemudian Dirjen Bea Cukai, Kepala BPKP lokal. Intinya adalah bahwa Presiden sudah perintahkan bagaimana tata kelola bisnis timah ini diperbaiki segera, ya, dengan kita stop ilegalnya, kemudian bagaimana kita membenarkan nanti ya, memperbaiki tata kelolanya. Nah, Kejaksaan sudah bertindak untuk menertibkan ini sejak lama, yaitu sudah 23 orang. 23 orang yang kita proses, itu kalau masyarakat mengenalnya tuh Harvey CS ya, perkaranya. Nah, ini sudah 23 orang, sudah inkrah. Dan ada 5 perusahaan juga yang kita majukan sebagai korporasi tersangka. Oleh karena itu harapan kita, apabila sudah kita melakukan penindakan, ini segera dilakukan perbaikan tata kelola bisnisnya. Intinya adalah bagaimana timah ini ya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang sebesar-besarnya. Kemudian juga masyarakat di sini dapat manfaat juga yang besar. Bagaimana bisnis timah ini memenuhi regulasi dengan segala persyaratannya. Ya, kemudian yang kedua juga jangan sampai bisnis ini tidak terkendali
akhirnya untuk perbaikan lingkungannya pun sulit untuk dicari jalan keluar karena cukup ya makan biaya besar. Oh, ini kan bisa dilihat dari uang jaminannya ya, uang untuk apa? Jambreknya ya. Nah, itu kira-kira yang harus dipenuhi. Jadi harapan kita ini bisa segera kita operasionalkan. Ini salah satu barang bukti yang akan kita segera selesaikan, serahkan ke PT Timah, dan mudah-mudahan bisa segera operasional, masyarakat bisa segera bekerja kembali, dan ada bisnis yang membawa manfaat ya bagi banyak pihak di sini. Saya rasa itu. Mungkin ada tambahan Pak Kasum? Pak Kasum, bagaimana Pak temuan tadi selama tinjauan tadi Pak? Baik, ini tindak lanjut daripada kita tinjau langsung ke daerah. Yang pasti bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan di sini kita bekerja tentunya secara terukur dan tentunya kita terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tadi yang disampaikan oleh Pak Jampitsus, manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat daerah dan tentunya juga bagi negara, sehingga tata kelolanya baik, semuanya tertib, sesuai aturan, masyarakat juga mendapat manfaat dan ada akselerasi untuk percepatan tata kelola yang baik sesuai yang diharapkan. Koordinasi dengan Pemda Bangka Belitung sendiri seperti apa nantinya Pak untuk pengoperasional selanjutnya? Jadi ini akan kita bicarakan ya, karena ada beberapa kementerian terkait. Tapi intinya ini ada operasi juga yang dilakukan untuk penertiban yang ilegal. Nah, ini akan kita susun bagaimana proses nanti yang legalnya. Apakah itu nanti di sisi perusahaan, apa di sisi koperasi, apa di sisi masyarakat. Nah, kalau ini proses hukum yang sudah berjalan, yang Kejaksaan melakukan penindakan cukup banyak, yang kita ukur sebenarnya sudah merupakan shock therapy yang baik, dan ini merupakan trigger untuk perbaikan. Kan Presiden sudah menyampaikan kemarin, ya, bahwa 80% ini timah hasil di sini ini diselundupkan. Kemudian ada cukup banyak yang ilegal. Nah, ini harus ditata. Yang tujuannya sebesar-besarnya untuk manfaat masyarakat banyak. Ya, silakan Pak Gubernur untuk menyampaikan